materi. Ini, tapi kalau dia sudah berbicara tentang sejarah, seni, jadi dia kualitas. Begitu dia ngomong iki no hodame iki no segala macam. Iki biasae minyak opo iki. Nah. Biasa aku cuma kata ngomongi iki biasae aks. Minyak serimpi. Gaspi, seperti gaspi. Saya arahkan, cuma saya tidak menghancurkan beliefnya dia, keyakinan dia. Dia meyakini kalau tapi karena ya kan? Karena belief itu juga pengaruhnya besar. Iya. Ya kan? Sesuatu itu bisa nyata kalau beliefnya kuat. Ya itu tadi, sistem belief itu ada 5. Jadi sistem belief itu pikiran ini dapat merubah tindakan, tindakan dapat merubah karakter, karakter bisa merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah kenyataan. Nah, itu sistem. Saya yakin bahwasannya saya bisa punya mobil. Saya yakin, yakin yang mantap akan merubah sebuah tindakan saya. Tindakan saya seperti apa? Saya harus kerja keras. Berbagai macam cara akan saya lakukan. Irit. Tapi apakah itu terjadi? Ada, pasti terjadi. Makanya ada yang disebut dengan ilmu rowa itu pasti akan terjadi. Yakin seperti itu. Nah, itulah. Pokoknya syaratnya yang saya tahu syaratnya layak dan pantas. Sesuatu apa yang kita lakukan itu layak. Ya, capacity itu harus perlu kita. Orang syukur itu susah. Bob Sadino. Ya. Bergayalah hidup sesuai dengan isi kantongmu lah gitu ya. Iya. Kalau teman-teman mengatakan sih seringnya gini, lakukan apa yang mampu kamu lakukan, jangan dilakukan kalau dianggap itu tidak mampu untuk dilakukan. Tapi kadang itu bertolak belakang loh Pak, itu motivator Pak. Iya. Iya toh? Karena kadang normal, kadang parah. Jadi sering tidak tersambung antara paranormal itu jarang, gitu loh. Motivator itu kesannya gini Pak, motivator itu supaya dia terlihat inteleks, dia selalu menyebutkan istilah-istilah yang orang tidak paham, ya kan? Jadi ini semuanya pengaruhnya pada belief, belief itu. Tapi dia tidak menjelaskan, langsung bla bla bla, mantuk-mantuk ini toh, uang. Bingung. Makanya aku nemu klien Pak, sekalian motivator. Dia apa motivator? Lo Anda itu punya motivator yang luar biasa sudah. Sama nyambut gawe itu loh, nganti tengah wengi direwangi lembur. Apa karena motivator? Sing sampean tekakno bayar larang iku. Bukan kan? Motivator Anda yang membuat Anda berperilaku seperti itu. Sopo? Ya wong sing ndek omah, anak bojo itu motivator yang luar biasa. Jadi kalau saya dalam dunia motivator itu hidup itu ada 3 tingkatan kalau saya memahami. Yang pertama adalah manusia itu tingkatan pertama, manusia kena masalah ngamuk, galau. Ini tingkatan pertama ini udah. Tingkatan kedua, orang kena masalah dimotivasi, di cang up, terus di reframing, terus dikasih pemahaman. Ini tingkatan yang kedua. Sedangkan tingkatan kedua, orang dapat masalah, ya ini masalah diterima. Artinya kita berdamai dengan masalah tersebut. Mau bagaimanapun motivator, nggak lepas dari masalah. Ini. Iya toh, tetap masalahnya kan tetap berjalan. Mau kamu bagaimana motivator tingkat India, ya. Motivator jerungup. LPG ente ya tetap bingung. Aku mengartikan itu orang yang tahu teknik-teknik, framing dan lain-lain. Saya lebih suka nyebutnya itu dia itu sebagai trainer, bukan motivator. Sehingga orang itu yang dibutuhkan adalah seorang trainer, bukan motivator. Contohnya, ya kalau ingin sukses harus bekerja yang giat. Pertanyaannya, terus coroku nyambut gawe giat itu apa? Kerja sing apa? Iya. Yang bisa memberikan teknik-teknik seperti itu kan sebenarnya julukannya kan ya trainer kan gitu. Waalaikumsalam. Woi. Komando. Oke, karena gini. Ngomong
dunia motivator ini kan yang diucap adalah bahasa global. Bahasa global. Kalau ngomongnya dengan orang yang paham, maka bahasa global itu maka dicangapkan, dikerucutkan lagi, maka beda lagi. Bos, sing giat opo? Giat sing apa? Aku jual ini kopi mahal dibanding dengan apa? Ini artinya masih ada pembanding. Ngaceng don. Emang sesuatu harus dibuat yang bikin orang penasaran, enggak? Wih, sampai ada sukses. Nah, yang sering ini menarik sekali. Si, ngerti? Apa kok dinggirno? Nah, Soalnya wis peteng, ebene peteng. Ono klambi lungguh iki. alhamdulillah. Ini kan cerita iki kan. Sinar. Cerita niki kan masalah kesurupan. Iya. Iki man dikira iki sesosok yang datang. Yang jelas kita nggak datangkan sosok tersebut. Jangan peluru iki nggowo khotam iki, khotame teko. Nah, ono wong mari ngebel, marang dibel gak ngangkat. Mosok. Iya. Dudu ente. Keblai ku lho. Oh, waduh. Waduh. Akene iki. Ya karena kebelet ngopi ben. Jadi tak sempat ngangkat we. Sing ono ndek pikirane iku kopi mean. Jadi Nah, terus kopiku kan ireng ben. Waduh kopi ngepel. Langsung ireng ngene. Iku mang wis kate disusul. Ngono ya. Bapak memanggil. Iki mah ngene ya. Kate digawakno mau treke. Trono yang sarunge tok entuk kowe. Umpul-umpul rencana ya. Lek angel dihubungi, kate nggawa mobil dinasnya Mas Imron. Ya kan? Susuli situ-situ. Kalau trek iku. Langsung Panggil. calon. pantai kopi ini balik. Mulai dewe-dewe. Bingung kon. Ayo ilmu tali temali mutokno. Jadi gini, Mas Eben, ini kita itu bahas jin tadi. Jin dibahas. Bahas jin. Cinti Pak. Jin aja nggak bahas kita kok. Kita bahas jin. Lucu. Lo wajar jin digawe terus. Lah iki tak digawe jin. Jin kok dibahas. Karena gini, Om Bahrul, ada sesuatu yang sering muncul dalam bahasa motivasi itu kadang gini. Ketika kamu melakukan apapun, ingat tujuanmu, ingat apa yang kamu gapai. Nah, sedangkan kalau diri saya sendiri tidak sepakat dengan hal apapun hasilnya. Kalau pengen baik, lakukan yang terbaik udah. Jangan mengharapkan hasil sesuatu apapun. Karena selama ini hukum tebak menebak apapun ataupun berharap itu selama ini nggak berlaku. Kalau berlaku, contoh ini, wong tua nyekolahno anak, engko lek lulus kuliah, kerja enak, tuku mobil. Ini kan harapannya wong tua, mengandai-andai hasil. Sedangkan hasil itu bukan ranah kita, area bermain Tuhan kan gitu. Antara hasil. Jari ini pangeran yang ini ikon karepmu, karepan dudu. Nah gitu. Saya tuh gitu. Lakukan, jangan mengandai-andai sesuatu hal yang belum terjadi. Kalau yang terbaik aja, lakukan. Hidup itu boleh mengkalkulasi, boleh mengandai-andai, tapi jangan sekali-kali mengharap apapun, apalagi menebak. Lek kene iya, lek gak kene. Ini Kayak togel lah. nah, lek atuk togel, seneng Bang. Lek gak atuk gelone iki lho gak karu-karuan. Apa ngoten? Kajeng. Iku sip. Bleset. Metu togel sama dong ya. Jarene pangeran iku kan karepmu lek atuk. Aku kan beda. Akhirnya mengajarkan berdoa. Harapan adalah doa ya. Selama Apa ini dikerja? kita itu selalu untuk Harapan adalah doa. menentukan hasil, sedangkan hasil itu bukan area bermain kita. Iya. Aku yo kaan. Kaan the power of Tanya si Cupes itu. Kerja Pes ya. Apa the power Masalah. of dream kono ono. ono Mas. Karena
mimpi itu harus tidur dulu Mas. Kalau ide angan-angan itu wongnya kan kondisi sadar Mas. Kayak mimpi kondisi tidak sadar. Iya. Lambiar Mas. Berarti Iya. ngono ya. Jadi angan-angan bukan impian, tapi angan-angan. Lah angen-angen sadar. berarti. Sadar. Iya. Sadar tapi ambek ngene angen-angen tok. Tapi enggak apa-apa, itu Kata dilakukan. tupes aja, ya, Daripada wes. harus tidur. Pantes. Mimpi itu tidur Mas. Oh, ya. Layak dan Melayak terus enggak apa-apa ya. Layak dan bangga. Kadang aku yang maksa. Ya itu tadi ini. Event ini kan mengkonotasikan mimpi itu mimpi yang sebenarnya. Oh. Mimpi yang sebenarnya itu kan kudu turu Turu dhisik. dhisik. Tapi kalimat yang kita gunakan mimpi itu kan impian. Aja ben. Identik ambek turu iku opo? Cuma kadang itu hasil dari mimpi itu real. Salah satunya kan mimpi basah, Pak. Ya kan? Ya kan? Pak mau bahasa real, Iya. tapi prosesnya sih nggak real. Iya. Cuma kan tetap hasil. Mimpi basah. Tapi memang benar Din. Ada ulama yang mengatakan bahwa mimpi itu adalah real, cuman di dimensi lain. Ya. Itu seorang ulama mengatakan seperti itu. Makanya orang yang mimpi itu sebenarnya dia melakukan yang ada di dalam mimpinya, cuman di dimensi lain. Ya. Iya, setunggale kayak kene. Aku kayak tahu tutup kene ya. Anu, Itu Dejavu. hal-hal seperti itu. Padahal ya memang real kita sudah pernah sampai ke situ. Saya menyikapi hal-hal seperti itu. Kalau ada pemimpi itu kan larinya sebenarnya kalau itu sampai menyentuh dalam diri kita, ini kan berhubungan dengan belief keyakinan. Itu. Kalau ngomong dengan belief keyakinan, kembali lagi Pak, tidak ada sesuatu yang bisa kita nalar. Kalau itu dinalar berarti itu bukan lagi urusan belief. Karena belief itu sulit banget. Jangan sampai kita mengatakan Sesuatu yang kepercayaan nyata bisa nyata loh. Iya, karena beliefnya you kuat percaya, saya nggak percaya. Ya selesai di situ garisnya. Ya, banyak yang sering disebut di cerita-cerita yang umum ya. Iya. Banyu putih karena percayanya orang itu ya, beliefnya kuat. Air putih itu loh bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bisa sampai Karena- buat gini. iya. Karena percaya sama sosok. kadang. Iya. Arahnya kan ke sana. Karena itu dari siapa air itu? Iya. Bukan airnya, cuma dari siapa? Dari siapa? Dari sosok itu tadi. karena saya itu kalau udah bahas belief, bahas kepercayaan, kembali lagi. Kamu sakit kenapa? Ya karena pangeran. Selesai urusannya, artinya nggak ada yang dibahas lagi gitu loh. Iya, karena apa? Kembali lagi, pembentukan orientasi belief itu nggak semudah itu. Dia sudah membangun dari awal, dari jauh. Iya, Pak. Belief itu tidak semerta-merta ya. Jadi itu memang dibangun. Dibangun, Ada proses. ya ada proses, nggak langsung muncul. Kamu Sebetulnya kita nggak pernah ketemu sosok si A misalnya. Ya, karena ini ada proses. Mungkin itu wong pinter dan lain-lain. Tiap hari ketemu si B bercerita. Ini kan proses. Proses Untuk menjadi membangun begitu dia menemukan sebuah kejadian yang apa ya istilahnya membenarkan kalimat-kalimat dari si A si B ini kan ya. Iya. Akhirnya kan di situ terbangunnya sebuah keyakinan ya. Oh iya bener ya, kan gitu. ya. Karena itu kadang itu sesuatu ngoro ada yang bertentangan. Kita tidak sepakat dengan hal itu. Karena diri kita tidak mengalami dalam dunia tersebut gitu loh. Ya yang terjadi fenomena yang viral itu juga sama. Artinya saya memahami dengan apa yang saya pelajari, tapi saya tidak pernah untuk masuk di dalam dunia yang belum pernah saya ajari. Sehingga saya membenarkan ilmu yang saya ajari, menyalahkan ilmu yang belum pernah saya ajari. Karena dasarnya manusia semuanya benar, sesuai orientasi, sesuai sudut pandang, sesuai keyakinan, latar belakang masing-masing. Kalau nggak gitu ya karena debat bos.
you debat masalah apapun itu membenarkan dirimu dan membenarkan diri saya, sama-sama benarnya. Karena itu ketika ada orang menyamakan ini benar bagimu, belum tentu benar menurutku. nah ini Terus mungkin ya pernah dengar ego state, Nah. hubungannya belief sama ego state itu pembentukan karakter seseorang. kembali ya, mengenai state belief. itu kalau saya percaya state itu kan di keadaan. Ya. Artinya keadaan. Kalau belief apa tadi? Iya. Belief state ya. Iya. Belief kepercayaan. Ego kepercayaan. Ego state pembentukan suatu karakter seseorang itu. Ah, ah. Ya kan, itu berhubungan dengan belief atau kepercayaan. Ya kan, mungkin berdasarkan pengalaman hidup masa lalu yang membuat dia mempunyai kepercayaan pada sesuatu benda atau keyakinan. Itu kan dasarnya kan dari ego state, pembentukan itu orientasinya. Iya, Itu hubungannya itu karena gini, saya kembali. Pembentukan itu adalah sesuatu yang sudah sering kita lakukan, menjadikan kebiasaan, menjadi orientasi suatu karakter. Biasa-biasa, jadi rutinitas, jadi karakter. Sampai sudah menjadi karakter, bisa jadi karakter pembentuk karakter itu adalah tertanam dalam keyakinan. Gitu. Kalau sudah tertanam dalam keyakinan, maka menjadikan pola kebiasaan. Sesuatu yang muncul nggak biasa dianggap biasa, gitu loh. Sehingga meyakini betul apapun proses, apapun kejadian yang menurut dia itu ada faktor X ya, ini menjadi kepercayaan. Itu kalau nggak terbiasa, saya nggak mungkin kenal barang atau apapun itu langsung percaya banget itu enggak, tapi harus dibandingkan. Pembandingan itu dengan keadaan sadar. Nah, karena itu Pak, kalau menilai apapun, ada kalanya kita melakukan dengan bawah sadar, ada kalanya kita melakukan dengan keadaan sadar. Awal mula pasti dengan keadaan sadar akan muncul pembanding gitu. Analisa. Kalau yang berjalan itu pikiran bawah sadar, maka tidak akan muncul pembanding, maka harus ya ini mengiyakan. Karena hubungannya bawah sadar ini dengan belief, ada sinkronnya gitu loh. Kalau selagi saya ini gini atau rezeki, wah ini dari Tuhan, selesai urusannya ini, maka yang menyikapi untuk ini dari Tuhan, ini pikiran bawah sadar, tidak perlu dianalisis kembali. Kalau dianalisis bisa jadi tingkat kepercayaan tadi pecah, muncul pembanding, ojo-ojo gara-gara iki, ojo-ojo gara-gara iki, maka panjang nanti urusannya. Gitu loh. critical area bekerja. Iya, critical area bekerja itu di keadaan sadar. Karena itu saya keinginan kayak gini. Saya pengen datang ke Ranu, enggak tahunya nyampe ke Ranu. Karena berjalannya bawah sadar nyampe ke Ranu. Kalau dikait-kaitkan pikiran sadar ikut campur. Ya enggak mungkin aku nyampe ke Ranu karena aku wingi wis ngakaidakno terus aku wis kepikiran iki ini. Gitu. Sesuatu itu maka enggak muncul faktor X. Karena itu sesuatu yang hubungannya faktor X, yang hubungannya dengan spiritual, nggak perlu pikiran sadar ikut campur. Kalau ikut campur maka beliefnya hancur. Wong lek wis percaya dengan contoh kesurupan, ya udah selesai. Jangan dianalisis. Kalau dianalisis maka hancur kepercayaan dia. Eman, bagi saya eman. Dia berjalannya di situ, artinya dia sudah tidak merasa dirugikan, dia beruntung dengan dia seperti itu, ya udah, biarlah dia berjalan dengan anunya sendiri, dengan beliefnya sendiri. Nah, beliefnya itu macam-macam kan, sudah orientasi masing-masing gitu. Nah, itulah bukan kecerdasan seseorang untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang kesurupan. Kita tidak berbenturan dengan kultur. Iya. Jadi ya ada trik-trik yang harus kita mainkan gitu. Jadi ini wajar mang lo. Iya, emang kadang-kadang seperti itu. Kadang kita itu dalam proses penyembuhan yang sifatnya masuk di spiritual. Kadang kita harus menjelaskan ilmiah itu bertolak. Kalau sudah bertolak, maka saya harus masuk duniamu.
saya harus menjerumuskanmu. Oh, maka saya harus mengiyakan prosesi itu. Ya betul, ya ini. Karena untuk mengiyakan, dia meyakini kita mampu di dalam dunia itu. Iya. Ya contohnya kayak mau loh Din, rencananya kita ngerubah chat sekolahan. Maka kita menyampaikan lek imam bengi aku tirakat. Iki lek kepingin tidak terjadi seperti ini, chat iki kudu dirubah. Nah, kita masuk ke ranah mereka, tapi kita bikin trik, ya, ini kan trik. Yang mic ya Mas. Nah, lek moro-moro, enggak iki enggak kesurupan. Supaya enggak kesurupan mana iki robahan iki dan lain-lain. Maka mereka akan menolak. Iya, akan muncul pembanding karena bahwa keadaan sadarnya kecampur tadi. Gitu loh. Lo apa maksudnya? Apa hubungannya kesurupan sampai ngerubah chat? Nah, bagi kita yang tahu bagaimana prosesnya ini bisa terjadi dan lain-lain, ya kan? Nah, kita harus pandai-pandai lah. Iya. Nah, ya jadi ini mohon maaf, kita harus masuk ke ranah mereka dulu. Kita menggunakan ranah mereka untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan secara ilmiah. Kadang kita itu, saya pernah seperti itu terjadi bahwa titik tersebut itu sudah dirasa tidak aman, ancaman dari makhluk apapun itu. Kunci saya cuma gini, udah ini di depan penghuni sana, artinya orang-orang yang punya lokasi itu di situ saya ngomong, wis gampang, siraman munyer setiap pagi sampai sore. Siraman munyer. Artinya disiram sama air punjer sekolahan keliling. Artinya yang melihat pun merasa ini wis aman, berarti sudah dipakai. Asumsinya di situ. Iya, Kesan-kesan seperti itu. Iya. Makanya aku punya pemikiran liburkan dulu siswanya, bilang sama mereka sementara diliburkan karena sekolah dalam rangka pembersihan. Nah, ini sudah merubah. Ya kan? Artinya Kita mengiyakan tapi ada sesuatu yang kita lakukan. iya. Karena gini, Mas. Kadang dunia-dunia yang masuk spiritual itu kalau tidak ada hal yang aneh, itu tidak meyakini sesuatu yang masuk di spiritual. Harus ada sesuatu yang aneh gitu. Karena yang kita lihat bukan lagi hal yang biasa, tapi dianggap ini aneh. Berarti penanganannya ada Kudu harus aneh. Cara aneh juga. Gitu loh. Aneh menurut mereka. Kalau menurut kita Udah, karena tidak kita punya aneh. konsep. Iya. Kita memahami konsep karena Lek aku sekolah di zaman iki ya, lek kepingin liburan rada panjang ya. Menciptakan suasana. Iya. Liburan. Lek kok ndang kesurupan, Pak. Rencananya mending. Liburan mari. Saking ndak informasi kan ndak roh. Memang kalau zamanku sekolah ya memang saya merasakan ketakutan kalau lihat fenomena itu. Kan pernah ada di kelas jeret ada waktu itu ada foto Ibu kita Kartini. Nah, foto pahlawan kan dijajar wajib kan di tiap kelas. Ada salah satu teman yang melihat itu senyum. Nah, akhirnya dia histeris dan fenomena lah kesurupan. Dan itu saya memang takut dulu. iya, karena kita menyikapi tadi sesuai dengan belief yang meyakini betul bahwa ini masih ada roh, ini masih hidup, ini masih apa. Andai kata dan itu bisa dikonter ya karena pengalaman tadi itu. Pengalaman, wawasan, ilmu yang kita dapatkan dari luar sehingga kan merubah belief kita toh ya. secara otomatis nanti. Dan waktu itu memang saya berpikiran, memang saat itu memang saya sangat minim ilmu pengetahuan dan sampai sekarang juga minim. Ya mohon maaf. Kan ngono, lek jarene guruku ngaji ya kan, diwacakno ayat kursi. Nak mandi pancet di sini. Ayat? Terus iki ayat kursi. Ya waktu itu opo ilmuku kurang dulu. Opo ayat iki sifatnya ini memilih opo ya opo. Saya kurang tahu masalah itu. Akhirnya diwacana ayat kursi nak mandi kon kurang yakin Kurang deh. kapur aku. Ya apa katanya udah iso. Iya. Kemampuan seperti itu. Akhirnya saya lari. Karena itu saya sering uji orang-orang yang kesurupan itu. Kenapa kok bisa saya mengatakan ini masih dalam keadaan sadar? Hanya turun bawah sadarnya, dia berada di bawah sadar.
seringkali ketika dia kesurupan saya suruh loncat dari tebing pun juga nggak mau gitu loh. Kok milih-milih sih gini loh. Ya inilah yang membedakan. Contoh yang tadi Om Bahrul mengatakan disuntik dengan bius kok sik turu. Berarti artinya adalah dia tidak, bukan berarti dia tidak sadar. Dia hanya turun tingkat bawah sadarnya, turun sehingga dia merasa untuk orang lain yang dikendalikan dengan apa? Sugesti-sugesti yang diperoleh. Kalaupun itu secara alamiah kesurupan yang sifatnya mengatakan faktor X, nyatanya disembuhkan dengan metode yang kita lakukan, yang kita pahami, ini berhasil. Apa bedanya? Gitu? Iya. Apa bedanya?